Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam ya. Nah, pada kesempatan ini nah, di channel Mamang Guru akan membahas tentang eh, apa itu? Jadi hal-hal yang harus dipahami dulu ketika kita akan melakukan sebuah studi komparasi terhadap sebuah jurnal. Jadi ini bagi anak-anak siswa-siswa yang kelas 12. Biasanya ada karya tulis ilmiah ya, studi komparasi. Nah ini hal yang perlu diketahui dulu, dipahami dulu ketika kita akan melakukan studi komparasi. Nah, beberapa poin yang saya catat, terutama ini ya, latar belakang. Nah, pasti yang disebut latar belakang itu dalam sebuah jurnal itu. Nah, di sini saya sudah mencatat ya, dari mulai pengertian, kemudian contoh-contoh yang dapat diambil ya, contoh-contohnya dalam sebuah jurnal gitu ya. Kemudian sampai kepada posisi atau letaknya kira-kira di mana nih saya akan mencari poin ini. Nah ini contoh ya, nomor pertama ini latar belakang. Nah, suka dikenal sebagai the why, kenapa gitu ya, kenapa jurnal ini dibuat gitu ya, ini latar belakangnya apa gitu. Nah ini kita harus ketahui dulu sama pengertian dari latar belakang itu adalah di sini bagian yang berisi gambaran umum mengenai topik penelitian dan alasan logis mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Jadi gambaran umum kenapa jurnal ini dibuat, kenapa masalah ini penting untuk diteliti. Nah, latar belakang juga menjelaskan adanya gap kesenjangan antara kondisi idealnya, apa yang seharusnya terjadi, harusnya seperti apa, nah, dengan kondisi nyata gitu, apa yang sedang terjadi. Nah, itu gap tersebut artinya harus dicari solusinya. Nah, itu adalah latar belakang, yang disebut latar belakang dalam sebuah jurnal. Jadi, itu yang harus dicari ketika kita akan melakukan studi komparasi dalam sebuah jurnal ya. Kemudian di sini contoh dalam jurnalnya, saya berikan contoh di sini ya. Ini SD, kita akan mengambil jurnal tentang kemiskinan lah ya, tentang kemiskinan. Nah, contoh dalam jurnalnya kalimatnya seperti ini. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, nah desa X, saya sebut desa X ya, masih memiliki angka kemiskinan sebesar 15%. Potensi alam berupa pohon bambu yang melimpah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga karena keterbatasan keterampilan dan akses pasar. Hal ini menyebabkan rendahnya pendapatan kita warga setempat. Nah, ini kan kondisi eh, idealnya harusnya desa X ini kan melimpah nih bambunya ya. Nah, harusnya tingkat kemiskinannya tidak sebesar itu gitu ya. Nah, ini harus dicari solusi. Nah, ini adalah latar belakangnya kenapa jurnal ini dibuat, kenapa permasalahan ini harus dilakukan penelitian. Nah, posisinya letaknya di mana? Ini untuk latar belakang ini. Nah, letaknya biasanya pada bagian awal setelah abstrak. Ini kan pasti ada abstrak ya dalam sebuah jurnal. Dia terletak di bagian awal setelah abstrak. Tepatnya di dalam bab pendahuluan atau introduction. Nah, biasanya ini berada di paragraf-paragraf awal. Ini tentang latar belakang. Yang kedua, ini rumusan masalah. Nah, bisa dikenal dengan the question ya, the question. Apa itu rumusan masalah? Nah, rumusan masalah itu adalah penjabaran dari identifikasi masalah yang disusun dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan tajam. Nah, perlu diketahui juga, dipahami bahwa yang namanya rumusan masalah itu harus dalam bentuk pertanyaan ya, harus dalam bentuk pertanyaan. Nah, rumusan masalah ini berfungsi sebagai penentu arah penelitian agar pembahasan tidak meluas kemana-mana. Jadi rumusan masalah itu sekali lagi harus berbentuk pertanyaan.
Kemudian selanjutnya contoh ya, ini contohnya dalam sebuah jurnal ya. Bagaimana efektivitas program pelatihan kerajinan bambu dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin di desa X? Nah, ini kan tadi permasalahannya latar belakangnya ya, disampaikan di sana berlimpah bambunya tapi tidak bisa dimanfaatkan sehingga kemiskinan sebesar 15%. Nah, ini berarti permasalahannya apa nih? Nah, permasalahan dalam bentuk pertanyaan, contoh seperti ini, bagaimana efektivitas program pelatihan kerajinan bambu dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin di desa X? Kemudian posisinya di mana? Nah, posisinya masih berada di dalam bab pendahuluan biasanya ya. Masih berada di dalam bab pendahuluan. Biasanya terletak di bagian akhir paragraf pendahuluan sebelum masuk ke metode ya. Jadi sebelum masuk ke metode itu posisi tepatnya dari rumusan masalah. Biasanya langsung terpampang biasanya ya, bisa terpampang jelas gitu ya rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Kemudian tujuan penulisan ya. Nah, untuk tujuan penulisan ini artinya adalah pernyataan mengenai sasaran yang ingin dicapai atau jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Nah, tadi kan rumusan masalahnya dikasih contoh efektivitas program pelatihan kerajinan. Nah, pada tujuan penulisan ini berarti apa? Mengenai sasaran yang ingin dicapai atau jawaban yang ingin dicari dari tadi pertanyaan rumusan masalah tadi ya. Singkatnya, jadi tujuan adalah target hasil yang hendak diraih oleh peneliti setelah seluruh proses selesai. Nah, contohnya misalkan dalam sebuah jurnal ya, misalkan di sini saya catat menganalisis dampak pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan modal terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi warga di desa. Jadi tujuan penulisannya jurnal ini adalah jadi untuk menganalisis dampak adanya pelatihan keterampilan ya. Misalkan ada bantuan modal juga ya, dan bantuan modal terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi warga di desa. Nah, pada latar belakang disebutkan tingkat kemiskinan 15%, kemudian belum adanya pemanfaatan bambu yang melimpah gitu ya. Nah, di mana letaknya? Terletak di akhir bagian pendahuluan. Nah, seringkali digabung dengan kalimat ya. Misalkan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk dan sebagainya gitu. Biasanya ada kalimat seperti itu yang menunjukkan apa tujuan penelitian ini untuk apa gitu. Selanjutnya manfaat. Manfaat ini apa yang disebut manfaat dalam sebuah jurnal? Nah, ini penjelasan mengenai kegunaan atau kontribusi hasil penelitian bagi pihak-pihak tertentu. Nah, biasanya dibagi menjadi dua ya, biasanya dibagi menjadi walaupun tidak selalu ya. Misalkan manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi artinya kan jurnal nanti dipublish ya, dipublikasikan. Nah, ini akan dibaca oleh orang ya, mahasiswa gitu ya, ataupun siswa ataupun ya untuk ya menambah pengetahuan lah, perkembangan ilmu pengetahuan atau manfaat praktis ya. Manfaat praktis apa? Ya solusi nyata gitu ya, solusi nyata dari permasalahan tadi gitu ya, permasalahan pada latar belakang tadi. Misalkan solusi nyata bagi masyarakat, sekolah atau pemerintah, bagi masyarakat mungkin apa? Jadi hasil jurnal ini bisa dimanfaatkan oleh mereka masyarakat tadi desa X tadi gitu ya, agar bisa mengurangi mungkin tingkat kemiskinan. Solusi bagi pemerintah apa? Jadi pemerintah tahu bahwa di desa X tersebut tingkat kemiskinan 12%, kemudian apa yang harus kebijakan apa yang diturunkan oleh pemerintah gitu ya untuk menanggulangi apa tingkat kemiskinan tadi ataupun bisa juga sebagai data gitu ya untuk kebijakan. Nah, biasanya di mana letaknya? Biasanya terletak setelah tujuan penulisan di akhir bab pendahuluan ya, atau terkadang diselipkan secara implisit ya di bagian akhir latar belakang. Jadi ketika kita tidak menemukan secara eksplisit ya, itu versi secara implisit, tinggal kita mampu mencari gitu ya. Jadi
dipapai gitu, dibaca gitu ya. Akhirnya kita akan menemukan ya. Kita ambil kesimpulan. Kemudian kajian pustaka ini jelas ya, kajian pustaka. Jadi kumpulan teori-teori, konsep atau hasil penelitian terdahulu yang dijadikan landasan berpikir untuk membedah masalah tersebut. Ini biasanya ada di bagian akhir ya. Kajian pustaka itu jelas ya, banyak kan. Nah, bagian ini membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar ilmiah dan bukan sekedar opini pribadi ya. Jadi namanya karya tulis ilmiah ya. Jadi tidak berdasarkan opini atau pendapat pribadi, harus berdasarkan teori-teori ya. Kemudian contohnya seperti misalkannya, tapi udah jelas lah di kalau kajian pusaka itu udah kita gampang menemukannya ya. Jadi saya kasih contoh di sini, penelitian ini menggunakan teori lingkaran setan kemiskinan dari Nurse ya 1953 dan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra 2006 yang mengatakan bahwa kemudian ekonomi dimulai dari peningkatan kompetensi individu ya. Jadi kalau kajian pusaka udah jelas lah. Ini contohnya di sini ya. Udah gampang lah kita menemukan kajian pusaka. Metode penelitian ya. Apa yang disebut metode penelitian? Nah, metode yang namanya juga metode ya. Jadi prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti ya, penulis ya, untuk mengumpulkan data dan informasi ya. Jadi menggunakan metode seperti apa nih ya jurnal tersebut ya dalam mengumpulkan ataupun menggali informasi atau mengolah informasi atau dan data ya. Ini mencakup teknik pengambilan data seperti misalkan observasi ya, bentuknya angket atau wawancara, serta cara mengolah data tersebut. Nah, itu yang disebut metode penelitian. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya. Di sini dalam sebuah jurnal, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan 10 kepala keluarga prasejahtera, dan studi dokumentasi laporan keuangan UMKM desa. Ini contoh dalam jurnal. Kemudian di mana posisinya? Ya, posisinya terletak setelah pendahuluan ya. Setelah pendahuluan dalam bab khusus biasanya ada ya, biasanya ada bab khusus namanya metode atau metodologi ya. Biasanya ada. Kemudian intisari hasil dan pembahasan. Apa yang disebut dengan intisari hasil dan pembahasan? Nah, bagian ini adalah bagian yang menyajikan data mentah yang telah diolah ya. Data mentah yang telah diolah ataupun hasil serta interpretasi atau analisis mendalam dari data tersebut atau pembahasan. Jadi peneliti akan menghubungkan hasil temuannya di lapangan dengan teori yang ada di kajian pustaka. Kemudian selanjutnya contohnya seperti ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 6 bulan pendampingan, pendapatan rata-rata warga meningkat sebesar 30%. Nah, pembahasan mengungkapkan bahwa kendala utama bukan lagi pada produksi, melainkan pada digitalisasi pemasaran yang masih minim, sehingga produk hanya terjual di pasar lokal. Ya, intisari hasil dan pembahasan. Kemudian posisinya di mana nih intisari hasil pembahasan, kita dapat mencarinya gitu ya, di jurnal. Habisnya ada di bagian tengah hingga akhir jurnal dalam bab hasil dan pembahasan. Jadi di bagian ini paling banyak biasanya ya. Ini paling banyak kita harus benar-benar baca ini. Kemudian kesimpulan. Nah, ini bagian akhir. Sintetis ya. Sintetis atau ringkasan akhir yang ditarik dari hasil pembahasan. Ini kesimpulan ini berarti posisinya di akhir ya. Kesimpulan harus memberikan jawaban langsung terhadap rumusan masalah secara singkat, dan jelas tanpa menyertakan data baru lagi ya. Jadi kesimpulan itu adalah sintetis atau ringkasan akhir ya. Ringkasan akhir. Jadi kalau kita mencari bagian kesimpulan ini ya posisinya berarti di akhir ya. Kemudian contohnya misalkan pemberdayaan melalui kerajinan bambu efektif menurunkan beban ekonomi warga di desa X. Namun diperlukan keberlanjutan dalam bentuk pelatihan pemasaran digital agar jangkauan pasar lebih luas dan kemiskinan dapat ditekan secara permanen. Nah, tentunya karena artinya dalam sebuah jurnal itu ada permasalahan dan pada akhirnya ada solusi gitu ya. Pada akhirnya ada solusi ataupun rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Maka pada bagian kesimpulan ini juga harus dipaparkan, disampaikan bahwa penyelesaian masalahnya itu seperti apa gitu ya, atau rekomendasi untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa gitu ya. Posisinya di mana? Terletak di bagian paling akhir ya, sebelum daftar pustaka. Biasanya ada ya dalam bab kesimpulan dan saran, biasanya ada. Nah, kalau misalkan tidak ada dalam bentuk bab, maka kita harus membuat ringkasan ya, ringkasan. Tapi pada dasarnya itu di akhir, pada bagian akhir suka disampaikan ya kesimpulannya. Itu mungkin seperti itu. Nah, saya ada contoh tadi mendownload sebuah jurnal, lalu saya cari dari mulai poin 1 sampai poin 8 ini ya, saya akan buka. Nah, ini ya, saya tadi cari sebuah jurnal. Ini jurnalnya, ini saya tutup ya. Saya tutup pemiliknya. Ini jurnalnya tentang kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya. Ini penulisnya. Ini dari mana? Email dasarnya. Ini ya. Ini sebuah jurnal tentang kemiskinan. Ini di sini pendahuluan, dan seterusnya ya faktor. Ini latar belakangnya, ya. Latar belakangnya ini ada pada halaman 1 sampai 3. Ini penulis menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan akses barang atau jasa. Secara khusus dibahas mengenai fenomena kemiskinan di Kota Jambi ya, di mana Kecamatan Pelayangan memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi kedua meskipun merupakan pusat kebudayaan Islam di kota tersebut ya. Jadi masalahnya di sini latar belakangnya adalah penulis ini menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses dan seterusnya ya. Nah, terus misalnya apa? Nah, masalahnya di sini nih, sekali lagi kalau rumusan masalah itu kan dalam bentuk pertanyaan ya. Ini saya ditemukan di bagian akhir pendahuluan ya, ini halaman 3. Nah, rumusan masalahnya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Nah, kemudian tujuan penulisan ya, tujuan penulisan ini terletak di bagian awal metode penelitian. Halaman 3 di sini. Nah, tujuan penulisannya apa? Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Dan manfaatnya apa? Nih. Nah, ini meskipun tidak ditulis dalam jurnal tersebut ya secara langsung, tapi bisa diambil kesimpulan bahwa manfaat penelitian ini tersirat dalam hasil dan pembahasan serta kesimpulan ya, ada di halaman 4 sampai 9. Jadi manfaatnya ini adalah memberikan data akurat bagi pemerintah daerah mengenai variabel mana, misalkan pendidikan, jumlah anggota keluarga, atau pendapatan yang paling dominan mempengaruhi kemiskinan agar kebijakan bantuan lebih tepat sasaran. Jadi manfaatnya itu jadi data ya, data bagi Pemda ya. Jadi Pemda nanti tahu yang penyebab dominan mempengaruhi kemiskinan itu apa gitu. Jadi nanti hasil dari jurnal ini dia punya data gitu ya. Manfaatnya buat ya salah satunya buat pemerintah daerah untuk nanti kebijakannya seperti apa. Kemudian kajian pustaka udah jelas ya. Kemudian metode penelitian. Nah, ini terletak pada bab metode penelitian halaman 3 dan 4 ya. Ini jenisnya di sini penelitian kuantitatif, kemudian populasi dan sampelnya ada 100 keluarga ya. Teknik samplingnya simple random sampling, analisis data, analisis regresi linear berganda. Ini ya ada di halaman 3 sampai 4. Kemudian intisari dan pembahasan ini terletak pada bab hasil dan pembahasan. Halaman 4 sampai 8. Variabel pendidikan dan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, jika pendidikan atau pendapatan naik, kemiskinan turun gitu ya. Ini pembahasannya seperti ini, hasil dan pembahasan. Kemudian variabel jumlah anggota keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat kemiskinan. Artinya semakin banyak anggota keluarga, risiko kemiskinan semakin tinggi. Ini ada di intisari hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan. Nah, ini pada bab kesimpulan ya halaman 9. Jadi secara simultan bersama-sama ya. Ternyata nih datanya tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Palayang. Nah, pendapatan ditemukan sebagai variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Jadi ini disebutkan pada manfaat ya. Jadi ternyata faktor paling dominan ini adalah pendapatan ya, variabel paling berpengaruh ya terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Nah itu terima kasih ya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi ya. Ngopi dulu, jangan lupa di like videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.